Hai. Nah, di video pembelajaran kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas materi mengenai perhitungan biaya hidup. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok 2. Ada Novia, Okta, Eka, Lia, Sosmita, dan Valentina. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari pada video ini? Yang pertama, itu adalah indeks harga konsumen atau IHK. Yang kedua, menghitung IHK. Ketiga, ada inflasi. Keempat, masalah-masalah dalam perhitungan biaya hidup. Dan yang terakhir yaitu deflator, PDB versus IHK. Hai, aku Novia dan di sini kita akan membahas mengenai apa itu indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen adalah indeks yang menjelaskan perubahan harga suatu barang atau layanan yang dibeli oleh konsumen. Indeks harga konsumen umumnya digunakan untuk mengamati perubahan dalam biaya hidup sepanjang waktu. Tahukah kamu, Badan Pusat Statistik atau BPS secara rutin menghitung dan melaporkan indeks harga konsumen ini? Berikutnya ada ciri-ciri IHK. Ciri-ciri IHK diantaranya adalah indeks harga digunakan untuk membandingkan standar harga dari waktu ke waktu, indeks harga ditetapkan berdasarkan hal yang relevan, indeks harga ditetapkan oleh sampel bukan dari populasi, dan perhitungan indeks harga dilakukan dengan cara membagi harga tahun yang akan dihitung indeksnya dengan harga tahun dasar dan kemudian dikali 100. Berikutnya ada tujuan dan fungsi indeks harga konsumen. Yang pertama, digunakan sebagai alat ukur dalam melihat tingkat ekonomi dari satu periode ke periode lain. Mengukur tingkat inflasi dalam negara, digunakan oleh pedagang untuk menentukan harga jual produk, pedoman untuk mengatur upah gaji buruh serta menyesuaikan kenaikan gaji buruh jika terjadi inflasi, dan yang terakhir pedoman dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang dilakukan oleh pelaku usaha ataupun pemerintah. Rumus IHK adalah PN per P0 dikali 100, yang dimana PN adalah harga sekarang dan P0 adalah harga tahun dasar. Adapun contoh soalnya yaitu sebagai berikut. Harga barang A pada tahun 2015 adalah 12.000, sedangkan pada tahun dasar harga barang menjadi 10.500. Maka IHK pada tahun 2015 adalah berikut. Merupakan penyelesaiannya. Kita masukkan semua angkanya pada rumus. PN sama dengan 12.000 dan P0 sama dengan 10.500. Maka IHK sama dengan 12.000 per 10.500 dikali 100 dan mendapatkan hasil yaitu 114,2. Jadi, besar IHK pada tahun 2015 adalah 114,2%. Jadi, dapat disimpulkan dari hasil perhitungan tersebut, terdapat perhitungan IHK di tahun 2015 sebesar 114,2% dari tahun dasar, yaitu 114,2 dikurang 100. Tentu kalian pernah mendengarkan kan kata inflasi? Sebenarnya inflasi itu apa sih? Jadi, yang dimaksud kata inflasi ini adalah sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Jadi, ketika harga barang itu misalkan dalam kurun waktu beberapa tahun harganya terus naik, nah itu disebut dengan inflasi. Kemudian di sini ada penyebab inflasi. Yang pertama yaitu tingginya permintaan. Jadi, biasanya karena stok barang menipis dan permintaan sangat tinggi, maka stok barang tersedia mengalami kenaikan harga. Begitupun di bidang jasa. Jika ada pembatasan kuota penggunaan jasa, maka akan terjadi kenaikan harga. Lalu berikutnya, jumlah uang yang beredar. Nah, peredaran uang yang tinggi di masyarakat juga bisa menyebabkan terjadinya inflasi. Hal ini dikarenakan ketika jumlah uang di masyarakat meningkat, maka harga barang akan ikut mengalami kenaikan. Lalu yang terakhir, meningkatnya biaya produksi. Nah,
Apabila sektor produksi naik seperti bahan baku atau upah pegawai, maka produsen akan menaikkan harga supaya pendapatan, keuntungan, dan kegiatan produksi bisa berlanjut terus dalam jangka panjang. Nah, di sini ada jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama yaitu inflasi ringan. Jadi, yang termasuk inflasi ringan itu di bawah 10% per tahun. Kemudian, inflasi sedang, yaitu 10% sampai 30% per tahun. Lalu ada inflasi berat, yaitu 30% sampai 100% per tahun. Dan yang terakhir, inflasi yang paling berat, yaitu hyperinflasi, di mana mencapai di atas 100% per tahun. Di sini kita akan menghitung laju inflasi. Rumus untuk menghitung laju inflasi yaitu IHKN-1 per IHKN-1 dikali 100%. Jadi, yang dimaksud IHKN di sini adalah indeks harga konsumen. Nah, bedanya IHKN dengan IHKN-1 itu di sini apa sih? IHKN adalah indeks harga konsumen tahun dasar, umumnya bernilai 100, di mana yang akan dihitung laju inflasinya. Sedangkan IHKN-1 adalah indeks harga konsumen tahun sebelumnya. Nah, misalkan kita akan menghitung laju inflasi bulan September. Berarti yang IHKN itu adalah bulan September. Nah, berarti yang IHKN-1 itu adalah bulan sebelumnya, yaitu bulan Agustus. Di sini ada contoh soal, yaitu diketahui indeks harga konsumen di akhir tahun 2010 mencapai 125,17 dan di akhir tahun 2011 naik menjadi 129,91. Tentukan tingkat inflasi yang terjadi di tahun 2011. Sudah kita ketahui bahwa IHK 2011 sebesar 129,91 dan IHK 2010 sebesar 125,17. Jadi jika kita masukkan ke dalam rumus, yaitu IHK 2011 sebesar 129,91 dikurangi IHK tahun sebelumnya, yaitu IHK 2010 sebesar 125,17 dibagi IHK sebelumnya, yaitu sebesar 125,17 dikalikan 100%. Jadi hasilnya yaitu 3,787. Jadi tingkat inflasi yang terjadi di tahun 2011 sebesar 3,787. Masalah-masalah dalam perhitungan biaya hidup. Perubahan-perubahan yang terjadi pada biaya hidup konsumen diukur menggunakan indeks harga konsumen untuk mengukur berapa banyak penghasilan yang harus dinaikkan guna memelihara standar hidup yang konstan. Namun, IHK bukanlah tolak ukur biaya hidup yang sempurna. Ada 3 masalah pokok yang sulit diatasi. Yang pertama, bias substitusi. Bias substitusi dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana para konsumen akan mengganti barang-barang kebutuhannya dengan barang-barang lain yang harganya lebih murah. Yang kedua, munculnya barang baru. Ketika terdapat barang baru di pasar, konsumen lebih banyak pilihan. Jumlah pilihan semakin banyak akan meningkatkan nilai uang sehingga konsumen membutuhkan lebih sedikit uang untuk mempertahankan standar hidupnya. Dan yang ketiga, perubahan kualitas. Jika kualitas suatu barang memburuk dari tahun ke tahun, nilai uang akan jatuh sekalipun harga barangnya tetap. Demikian pula apabila kualitas barang tersebut meningkat dari tahun ke tahun, nilai uang akan meningkat juga. Yuk kita bahas materi selanjutnya mengenai deflator PDB versus IHK. Perhitungan biaya hidup, selain menggunakan indeks harga konsumen atau IHK, dapat juga diukur dengan menggunakan deflator produk domestik bruto atau deflator PDB.
Deflator PDB ini merupakan suatu ukuran tingkat harga yang dihitung sebagai perbandingan antara PDB real dan PDB nominal. PDB nominal itu sendiri merupakan produksi barang dan jasa pada saat ini yang dinilai dengan harga terkini. Sedangkan PDB real merupakan produksi barang dan jasa yang dinilai pada harga tetap atau konstan. Sehingga, rumus deflator PDB dapat dituliskan sebagai berikut. Deflator PDB sama dengan PDB nominal dibagi PDB real dikali 100, di mana deflator PDB dapat mencerminkan tingkat harga saat ini yang berhubungan dengan tingkat harga pada tahun basis. Pakar ekonomi dan pemangku kebijakan mengawasi deflator PDB dan indeks harga konsumen untuk mengukur seberapa cepat harga naik atau keduanya sama-sama digunakan untuk mengukur tingkat kenaikan harga atau inflasi. Biasanya kedua statistik tersebut akan menunjukkan hal yang sama. Namun, ada beberapa perbedaan penting yang dapat membuat deflator PDB dan indeks harga konsumen berbeda. Perbedaan yang pertama adalah dari segi harga. Deflator PDB mencerminkan harga semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Sedangkan indeks harga konsumen mencerminkan harga barang dan jasa tertentu yang dibeli oleh konsumen. Perbedaan yang kedua dari segi cakupan barang dan jasa yang dihitung. Deflator PDB mencakup barang dan jasa yang diproduksi secara domestik, termasuk barang-barang ekspor. Sedangkan indeks harga konsumen memperhitungkan barang atau jasa yang dipakai konsumen, termasuk barang atau jasa yang diimpor dari mancanegara. Perbedaan yang terakhir adalah dari segi perbandingan harga, di mana deflator PDB membandingkan harga barang dan jasa yang diproduksi di tahun berjalan dengan harga barang dan jasa yang sama di tahun basis. Sedangkan indeks harga konsumen membandingkan harga barang dan jasa yang tetap di suatu tahun dengan harga barang dan jasa di tahun basis. Antara deflator PDB dan indeks harga konsumen, perbedaannya tidak terlalu penting ketika semua harga berubah secara proporsional. Namun, jika harga-harga barang dan jasa yang berbeda berubah dalam jumlah yang beragam, cara menimbang harga-harga yang beragam tersebut berarti penting bagi laju inflasi secara keseluruhan. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu biaya hidup dan gimana cara menghitungnya. Sampai jumpa!